dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Karena kalau saya berusaha untuk diri saya sendiri, kayaknya nggak mungkin juga. Waktu perpindahan itu sangat-sangat signifikan lah, artinya bukan butuh tenaga juga, dana juga butuh, transportasi semua, yang itu sangat di luar dugaan. Tapi tiba-tiba Tuhan memang baik, kita berdoa buat campur tangan untuk transportasi semua. Saya juga bingung itu, wah harus pakai tenaga, minimal teman panggil. Tapi armada dari truk itu ada 2 orang, saya pikir 1. Dengar-dengar punya cerita kan armada truk itu cuma bawa mobil doang, nggak mau kan turun tangan. Tiba-tiba dikasih 2 sama yang punya truk. Wah lega deh pokoknya. Barang begitu banyak kan, udah kayak gunung. 2 mobil, 1 truk, kontainer, 1 Grand Max yang sedang lah, lumayan juga pokoknya deh. Artinya dapatlah dari ponakan dana sekian sedikit tercukupi juga. Kalau kita cari dengan nggak bantuan orang teman-teman gereja, nggak mungkin. Ketahuan dari sini Cikarangnya pindah udah jutaan bunyinya kan. Tapi karena ya kita mungkin campur Tuhan juga, kita berdoa, teman-teman gereja apa gimana bantu, wah pokoknya udah mustahil itu. Saya bilang sama yang punya mobil, Bu, mohon maaf saya nggak punya hepen sama sekali Bu untuk bayar ini. Tapi kalau saya kasih makan sama kasih rokok, mungkin saya bisa isi solar. Nggak usah pikirin itu katanya. Wah ada di juga. Iya, ketemu orang baik lah gitu. Amin. Buka jalan. Iya. Iya. Tunjukin daripada di ini kan gereja. Udahlah, yang penting Tuhan baik, ucap syukur. Pertolongan Tuhan. Intinya Tuhan baik. Amin. Amen. Iya. Sama keluarga saya sama ya semua lah. Kasih jalan. Kalau dia mau ngandelin, mungkin diundur mungkin pindahan terakhir. Itu aja yang bisa saya sampaikan kepada nanti Tuhan. Amin. Sama kebaikannya. Amin. Haleluya. Dosa itu keutuhan namanya. Setelah
jatuh dalam dosa, manusia itu dalam dirinya itu tidak ada utuh lagi. Kenapa nggak utuh lagi? Karena dosa. Dosa itu sudah masuk. Nah, satu-satunya yang bisa mengatasi dosa adalah penebusannya Tuhan Yesus. Masih ingat kan cerita tentang penebusan kemarin? Penebusan Tuhan Yesus. Nah, semua ini menurut ahli psikologi, kebutuhan manusia itu terbagi 3 yang penting itu 3. Saya ulangi lagi. Menurut ahli psikologi tentang emosi yang sehat, gambar diri yang sehat. Kalau di gereja dulu ada pengajaran gambar diri, citra diri yang sehat, itu ada 3 kebutuhan dasar paling penting setiap manusia. Apapun suku bangsa dia, mau dia orang Chinese, orang Batak, orang apapun, 3 kebutuhan. Yang pertama adalah rasa dimiliki. Rasa dimiliki. Yang kedua adalah rasa berharga. Yang ketiga adalah rasa berdaya guna. Sejak jatuh dalam dosa, manusia itu sudah hilang, apa namanya di kaki terkatakan? Hilang apa? Kemuliaan. Maka yang 3 rasa ini juga berkurang atau kurang. Atau ada yang hilang. Apalagi udah gitu jatuh dalam dosa lagi. Udah mempunyai dosa, terus lagi dosa, atau makin lama makin berkurang. Tapi saya mau katakan berita baiknya apa? 3 ini hanya bisa dipenuhi sama Tuhan. Hanya bisa dipenuhi sama Tuhan Trinitas sendiri, saudara. Bukan dipenuhi sama Tuhan yang lain. Hanya di dalam Tuhan Yesus itu bisa dipenuhi. Hanya bisa dipenuhi oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara. Nggak ada kepercayaan agama lain. Hanya kepercayaan di dalam kekristenan aja. Makanya penting untuk saya mengajarkan tentang Trinitas ini di seri yang pertama nih. Mungkin ada lanjutannya lagi, Pak ya. Seri yang pertama ini penting. Kenapa? Karena basicnya dalam kehidupan kita tuh akan selalu dipakai gitu kan, dipakai dan dimengerti. Dan ini pengertian ini yang bikin tidak kita binasa, tapi kita bikin kuat dan bertindak. Jadi manusia setelah jatuh dalam dosa itu kadang-kadang tuh hilang rasa dimiliki. Tapi saya mau katakan rasa dimiliki itu dipenuhi sama Bapa surgawi kita. Rasa dimiliki itu dipenuhi sama Bapa surgawi kita. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan yang terkenal dulunya Benny Hinn adalah Mona Coleman, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman itu dulu kan ungkapan terkenal kan. Dia bisa mengerti tentang Bapa di surga itu dapat dari mana? Yaitu dari rumah. Dia dapat dari orang tuanya, karena orang tua dia itu sayang sama dia. Jadi gambaran Bapa di rumah itu meresap dalam hati Kathryn Kuhlman. Begitu bapaknya meninggal, Tuhan itu dia manggil Bapak itu, dia ingat Bapak yang di rumah gitu. Perhatiannya seperti itu. Jadi kadang-kadang gini loh, iblis berusak gambaran Bapak. Gambaran Bapak itu dirusak sama iblis. Supaya apa? Supaya kita itu tidak, pikiran kita ke Tuhan itu jadi kaku, keras. Bapak kita jahat, Bapak kita banyak dosa gitu. Tapi saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara sini memiliki Bapak di surga sekarang ini. Saudara memiliki hati Bapak gitu kan. Makanya ada gereja dulu, ada pemulihan hati Bapa ya, terkenal gereja Balok, terus Nebar itu pelayanan lain itu tetap pemulihan hati Bapa. Saya begitu diberkati sama pengajaran punya hati Bapa. Kenapa? Saya tuh dipulihkan gitu ya. Saya tuh berasal dari keluarga yang disfungsi, Pak. Saya ya puji Tuhan Pak Anton sampai sekarang ini masih klop. Saya tuh dari keluarga yang broken home gitu ya. Jadi bapak saya nikah lagi, mama saya nikah lagi. Masing-masing saya punya adik dari lain bapak, dari lain emak. Entah udah gitu bapak saya juga kadang-kadang bukan saya mau ngomong jelekin gimana, kadang kerjanya nggak rajin atau kurang pinter atau banyak masalah lah, istilahnya disfungsi lah, kurang berfungsi sebagai bapak di rumah atau gimana lah. Kadang suka ngawur atau gimana, saya jadi bingung, nggak ngerti lah pokoknya. Kalau lebih kurang berhasil lah ibaratnya gitu ya. Itu kadang-kadang melukai hati saya kadang-kadang. Tapi saya puji Tuhan, sejak dikenakan pengajaran tentang hati Bapa, saya itu dipulihkan loh. Dipulihkan Pak Anton. Bahwa saya memiliki apa? Bapa yang di surga. Anak kalau itu gambarannya hati Bapa yang nggak pulih, nanti dia juga akan sama ke anaknya lagi. Kenapa? Kan dia nggak ada gambaran bagaimana bisa ngajarin ke anaknya. Maka di sana dikatakan, aku kan melupakan anakmu. Kenapa? Dia nggak punya gambaran dalam dirinya. Tapi kalau saudara mengerti bahwa Bapak kita adalah Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, maka nanti gambaran
bapak itu ke anak-anak kita itu beda dalam perlakuan dengan bapak kita yang di rumah gitu ya. Jadi mau katakan kita memiliki bapak jasmani dan bapak rohani. Bapak jasmani kita bapak yang lahir secara kandung, tapi bapak rohani itu adalah bapak spiritual, bapak Tuhan pencipta yang ada di surga. Nah itu penting sidang jemaat harus mengerti, mengenal bapak surga itu kayak gimana. Nah pengajaran itu membuat saya pulih gitu kan ya. Seringkali ada lagi gambaran bapak surgawi adalah Tuhan yang pelit, pakai gambaran Tuhan itu pelit, tukang nutupin jalan, tukang cobain, tukang iseng. Kan udah gue bener-bener masuk padang gurun nih. Saya bingung kok, saya kenal sama temen saya, tiap kali ngomong pada masalah kena padang gurun dulu. Kok Tuhan ini iseng banget ya? Dulu ada gambaran begitu, saya mikir, emang Tuhan iseng, emang kurang kerjaan masukin orang ke padang gurun dulu, bikin susah orang ya. Kan punya gambaran begitu, Tuhan itu suka bikin susah, suka godain orang, suka muji orang. Itu salah saya gambarannya. Setelah saya baca Alkitab, pandangan saya berubah. Tuhan adalah Tuhan yang penuh berkat, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang baik gitu ya. Kalau gambaran saudara Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat, yang pelit, maka kita juga sesama teman-teman kita juga apa? Akhirnya apa? Jadi pelit. Kenapa? Karena Tuhan kita penuh pelit. Karena manifestasi kepercayaan kita terhadap Tuhan akan mempengaruhi perilaku kita. Saya ulangi lagi, apa yang menjadi kepercayaan kita tentang Tuhan akan mempengaruhi perilaku kita. Tuhan yang suka menghukum, maka kita kadang-kadang keras juga. Saya nggak bacok. Kenapa? Gambaran dia itu, Tuhan itu suka hukum, bacok. Suka ngebunuh, karena gambaran itu, Tuhan itu apa? Suka ngebunuh. Itu sangat mempengaruhi ke alam bawah sadar kita gitu ya. Maka kita nggak heran ada beberapa kepercayaan. Kepercayaan itu konsepnya untuk mengorbankan diri baru bisa masuk surga. Akhirnya bawa bom. Tapi puji Tuhan, kita lain. Tuhan yang mengorbankan diri menebus kita supaya kita masuk surga. Bukan kita itu luar biasa, saudara. Tuhan Trinitas itu Tuhan yang luar biasa. Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi gambaran Tuhan itu jangan salah, saudara. Dalam pelayanan juga dikatakan apa? Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan apa? Kuat dan bertindak. Pak Anton sering kali itu luar biasa pelayanan ini, kesaksian luar biasa. Ini Pak Anton sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia pernah lawan apa? Kuasa gelap ya. Pak Anton boleh kesaksian. Kenapa? Pak Anton bisa punya teguh, bisa kuat, bisa lewatin semua itu. Karena Pak Anton pengenalan Tuhan itu udah lumayan. Jadi begitu lawan kuasa gelap, lawan apa, dia tuh bisa ngadapin dengan step by step itu jalan. Puji Tuhan, saudara punya gembala yang punya pengalaman. Kalau saya jadi gembala mungkin pengalamannya saya sedikit ceritanya kali. Saya mungkin bisa banyak cerita, teori-teori banyak, pengajaran banyak. Cuman kalau pengalaman Pak Anton mungkin lebih senior. Ya puji Tuhan ini. Ya saya kadang-kadang kapan-kapan kalau itu saya bisa nambah pengalaman kayak Pak Anton. Kenapa? Pak Anton sering kesaksian gitu-gitu. Itu apa namanya? Pengenalan, saudara. Saudara di ceritain kesaksian apa? Itu juga pengenalan. Oh Tuhan begini, Tuhan itu baik. Ada teman saya mengatakan Tuhan itu jahat, sampai kaget. Loh kok Tuhan jahat? Habis gua begini, gua dilahirkan dari keluarga gini, kesulitan gini. Waduh, mindsetnya jadi salah saya ini. Saya ngomong jadi susah kan? Ya hati udah keras. Diajak ngomong kayak gitu. Saya butuh apa? Butuh doa, butuh Roh Kudus untuk jamah hati dia. Kenapa? Hatinya keras. Kenapa manusia hati bisa keras? Karena gambaran Tuhan di keluarga itu dirusak sama setan. Jadi hatinya keras. Saudara yang katakan anak saudara kalau salah memang perlu ditegur, tapi saudara jangan keras. Kalau anak kecil dibilang apa? Pantatnya di ya jangan keras kan, katakan. Kenapa? Karena nanti suatu kali kalau dia keras kita, akhirnya jadi ketuhannya jadi keras. Waktu itu saya pernah dengar kesaksian ya, bapaknya itu dulu tuh militer, dididik keras gitu ya. Suatu kali anaknya juga dididik keras, suatu kali dia sampai kehilangan hati bapak gitu ya, gambaran bapak hilang. Suatu anaknya itu melakukan kesalahan, diikat di pohon sampai digigitin semut, sampai beruntusan badannya.
Nah, begitu dia dewasa, punya anak, dia belum sembuh tuh, hatinya belum sembuh. Anaknya kesalahan, kadang-kadang hukumannya juga keras. Kenapa? Hatinya belum sembuh, saudara. Saya katakan sidang jemaat, apapun hati saudara siang ini harus sembuh, saudara. Hati saudara harus memiliki gambaran Tuhan yang sehat, saudara. Gambaran hati Bapa yang itu yang sehat. Kalau saudara mau berhasil itu apa? Dikatakan apa? Kita harus mengenal Tuhan. Jadi iman kita dan kuat. Di perjanjian lama, saya ulangi, perjanjian lama ini ada satu tokoh yang luar biasa yang menggambarkan Tuhan itu sebagai Bapanya. Tokoh itu juga yang terkenal dengan saya belum pernah mengajari tentang perjanjian darah ya. Apa-apa saya perjanjian darah kalau udah selesai semua ya. Tokoh inilah yang sangat terkenal dan di Kisah Rasul dikatakan Tuhan berkenan pada orang itu. Siapa namanya? Tokoh siapa namanya? Abraham. Bukan. Ayo siapa namanya? Ayub. Bukan. Daud. Daud. Yes. Daud. Dikatakan Tuhan berkenan dan hati Bapa berkenan. Kenapa dia bisa berkenan? Meskipun Daud itu ada kesalahan loh. Daud itu banyak kesalahan ada. Tapi dalam secara pengenalan dia itu dalam. Dia mengenal itu kan. Kenapa? Daud juga orang yang dilupakan sama keluarganya loh. Waktu si Samuel datang ke bapaknya Isai, aku mau ngurapi anak-anakmu. Ngurapin. Terus Isai bilang, abang-abangnya si Daud, nih ngurapi. Tuhan bilang sama si Nabi Samuel, bukan yang ini. Dalam pikirannya si Isa itu, si Daud itu tidak masuk nominasi, nggak masuk hitungan gitu, nggak diperhitungkan. Mana lagi diajak aja abang yang lain, bukan yang ini. Ayolah abang yang lain, bukan yang ini. Waduh, pikiran si bapaknya si Daud bingung. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya ini ya? Oh dia baru ngeh. Oh masih ada anaknya kecil tuh, dia lagi menggembalakan kambing domba ya. Akhirnya diajak Daud. Daud masih muda. Akhirnya Tuhan mengurapi dia jadi sebagai raja. Jadi Daud itu hatinya itu sedikit tertolak gitu ya. Saya mau katakan, kalau saudara mengalami penolakan atau apa, jangan dendam sama keluarga saudara. Jangan dendam sama orang tua saudara. Ampuni, berjiwa besarlah. Karena itu apa? Akan menghambat berkat saudara. Akan menghambat pengenalan kita ke Tuhan, saudara. Saudara harus punya hati yang mengampuni seperti Tuhan Yesus. Daud itu orang yang tertolak. Kalau kita bicara Daud itu dikata apa? Dalam kandungan aku sudah berdosa. Dia bilang itu di Mazmur. Dalam kandunganku sudah berdosa itu. Kadang ngomong suka kayak Daud itu sering menyalahkan dirinya sendiri. Terus yang paling, meskipun dia keadaannya begitu, tapi yang bikin dia pulih itu Daud adalah pengenalan dia ke Tuhan. Kita bisa lihat ayat firman Tuhan Mazmur 27 ayat 10. Ini benar-benar powerful. Mazmur 27 ayat 10. Di sini ya, saya ulangi lagi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dalam bahasa asli itu di sini sambut, tapi di sini dalam arti yang ini itu adalah menerima acceptance dari yang yatim piatu. Kata-kata ini kalau dalam bahasa Ibrani itu menandakan sesuatu sosok yang yatim piatu, sosok yang kalau di sini masih mending. Di sini ditinggal bukan bapak Maya meninggal, tapi rejection. Rejection itu menolak. Kalau bapak mati kan yatim piatu, tapi di rejection. Tapi dikatakan meskipun itu Tuhan itu menyambut aku, tapi di sini artinya apa? Mengadopsi. Adopsi ini kalau dalam bahasa asli itu kata-kata itu menggambarkan adalah adoption. Jadi saudara, kalau orang tua saudara jauh atau orang saudara sudah meninggal, sudah meninggal, ibu atau bapak saudara meninggal, saudara tuh diadopsi sama Tuhan jadi anaknya. Makanya kan di perjanjian lama kan dikatakan apa? Aku bisa memanggil apa? Ya Abah, ya Bapa. Kenapa? Saudara tuh anaknya saudara. Saudara itu sudah diadopsi sama Tuhan melalui darah Yesus. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa saudara? Kalau saudara memiliki pengenalan seperti itu, pengenalan dalam tentang Bapa yang akan menuntun hidup saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Kathryn Kuhlman bisa mewayun Roh Kudus, cuman bapaknya dia itu karena dekat sama bapak jasmaninya dia dekat. Begitu dia yang meninggal tuh kayak gambaran. Kathryn Kuhlman tuh pernah jatuh loh, pernah pacaran sama pendeta yang bersuami. Namanya tuh malu gitu. Dia udah aktif pelayanan, dia tuh kan
gimana jatuh cinta sama hamba Tuhan yang ada suaminya. Tuh hamba Tuhan nggak ngaku. Nggak tahu itu hamba Tuhan itu di kampung halamannya ada istrinya. Wah, gempar itu si Kathryn Kuhlman mau berzina atau apa. Gempar tuh beritanya tuh. Itu jadi down. Udah gitu down, dia diserang sama orang-orang gereja lamanya dia, aliran namanya dia. Jadi aliran nama dia itu gereja baptis. Gereja baptis yang dulu itu tidak boleh hamba Tuhan cewek untuk apa? Khotbah, betul. Jadi gereja baptis itu yang kuno itu nggak boleh hamba Tuhan tuh cewek khotbah. Tapi kalau yang modern ada yang boleh. Tapi sampai sekarang sebagian besar gereja baptis itu jarang ada pengkhotbah perempuan. Ditolak dia. Padahal Kathryn Kuhlman dipanggil jadi seorang penginjil. Wah, jadi down. Wah, ini nggak mungkin gini-gini. Akhirnya dia itu pasrah sama Tuhan, itu udah jatuh, nama dia jelek dalam pelayanan. Tapi dia pasrah sama Tuhan terus. Akhirnya Tuhan urati lagi. Dia bilang apa? Akhirnya aku tuh mati terhadap diriku sendiri. Waktu itu semua memenuhi aku. Kathryn Kuhlman waktu kan dari panggung kan keluar kan. Terus keluar dari pintu belakangan kalau khotbah karena dia kan terkenal banget kan. Gitu keluar jalan kalau dari belakang orang lewat dia itu bisa tumbang orang. Tuh. Karena uapan Roh Kudusnya kuat sekali, hadirat Tuhan dia tuh kuat sekali gitu kan. Tumbang gitu. Dan dia itu tidak jago khotbah, Pak. Nggak jago khotbah, kalau itu ngomong cuman ya Tuhan itu baik ya, begitu ya, baik gitu doang. Nggak jago khotbah, kagak buka-buka firman gini kayak gini komplit yang siang ini, enggak, dia cuma sederhana. Dia bukan ahli teologi, bukan. Cuman dia tuh penginjil. Kita tetap kamu ini bertobat kembali ke Tuhan, gitu doang firmannya. Tapi urapannya itu sangat kuat. Ya Tuhan pakai orang beda-beda kan. Ada yang dipakai dalam pengajaran, ada yang khotbah, ada yang penggembalaan. Saya kalau jadi gembala kayak Pak Anton belum sanggup saya. Belum pengalamannya belum komplit. Mau dikarbit sama ketua klasis saya nggak berani deh. Ya saya ngomong aja mau dikarbit, sabar lah, kayak nggak berani. Kita nyari bini dulu dah. Mau dikarbit gitu belum sanggup gitu. Nyari bini dulu. Pusing nanti urusannya. Bapak lo. Dia ngajarin tentang Bapak juga. Di Matius itu kita buka Matius 29 sampai Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Artinya apa? Bapak kita Bapak yang penuh perhatian, saudara. Apapun kebutuhannya, saudara doa sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Kadang kita itu tidak berdoa, tidak apa. Karena gambaran Tuhan itu salah. Karena tertanam dalam diri dia itu Tuhan itu pelit. Karena bapaknya dulu itu pelit. Didoktrin pelit. Jadi pikir gambaran Tuhan pelit. Saya kenal satu donatur tuh kaya banget sih ya. Rumahnya 4, buset. Dari donatur dari Ibu Mary sih. Waktu itu dia terapi pasien sama saya. Dia itu dia sering doa sama Tuhan. Dan Tuhan jawab semua, dan Tuhan kasih. Wah, saya sampai bilang saya mau belajar doa sama dia tuh jago doa deh. Kenapa bisa begitu? Karena dia bener-bener doa dan minta. Dia bilang sama saya, Ibu kenapa bisa gini? Kamu doa, kamu harus minta. Kalau kamu nggak minta, itu salah kalau sama minta. Minta dong apa gitu. Kenapa Ibu bisa kuat? Saya dari muda udah cari Tuhan, udah kenal Tuhan dari muda. Akhirnya bisa dukung pelayanan gereja. Saya dukung pelayanan gereja tuh sumbang bisa 1M. Gila loh, 1M. Dia tuh besanan sama dokter Roni Handoko yang dokter kulit yang di Mata 5 dulu terkenal. Nah, itu tapi dari situ tuh saya lihat tuh waduh, ilmu doa saya nggak ada kalah deh. Saya akui kalah deh. Kalau saya mah orang ahli Taurat sama orang Farisi deh. Dia ilmu doanya tinggi, saya mesti akui tinggi. Nah, di situ kita belajar. Kita harus rendah hati belajar bahwa orang itu cara berdoa itu sesuatu yang luar biasa. Satu lagi Bu Mary. Bu Mary juga bilang sama saya. Bu Mary Testament itu dulu teman sekolah kita di REM. Meskipun saya nggak sarjana teologi, Bu Mary itu udah keliling Amerika, Australia, Eropa. Wah, saya kaget. Cuman ilmu doa dia juga jago banget. Maksudnya ngerti cara berdoa sama Tuhan. Dia minta gini. Dia minta mobil, dia kasih mobil loh. Minta donatur, dikirim donatur. Terus ada tanah yang nggak laku di doa, laku dapat komisi langsung dia. Buset deh. Waduh, kok ini ya?
Saya bilang, kamu sih nggak praktek, banyak teori mulu. Waduh, saya mesti bertobat. Dari situ saya benar-benar mau latihan doa lah. Dari sidang jemaat saya katakan harus mengenal Tuhan, harus mengenal Tuhan sebagai Bapa, dan jangan lupa berdoa. Di gini kita buka di Matius 6 ayat 8. Nah, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu tahu sebelum kamu minta kepadanya, tapi Tuhan tidak memberikan kalau kita nggak berdoa minta gitu. Dia udah tahu. Kenapa? Tuhan ingin saudara tuh dekat sama dia, hubungan relationship dengan Tuhan gitu ya. Dia udah tahu, Tuhan mau Maha Kuasa ngerti hati orang. Kenapa? Dia bilang harus tetap minta gitu ya. Karena hubungan saudara, hubungan itu mau intim. Hubungan dengan Tuhan itu, umat itu maunya intim. Saudara itu intim. Sekarang sidang jemaat harus minta sama Tuhan. Tapi kalau memang ada yang nggak dikasih, jangan sedih. Atau karena apa? Mungkin doanya salah. Atau permintaannya aneh-aneh. Mintanya aneh-aneh. Saya mintanya suka aneh-aneh, Pak. Makanya jangan dapat saya. Mintanya konyol, saya terus terang aja. Minta mau dapat bini artis lah, ini. Model Pakawati, sampai sekarang jomblo terus kan. Tapi saya tetap percaya kebaikan Tuhan gitu ya. Percaya kebaikan Tuhan bahwa ya mungkin saya ada yang salah. Ya nah, kita mesti ngaku Pak, mesti gentle. Salah benar mesti gentle. Nah itu tentang Bapa ya. Terus ada lagi firman Tuhan di Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung itu? Kenapa dikatakan melebihi burung itu? Karena manusia itu ada nyawa. Yang kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Yang pertama, manusia itu ada rohnya Tuhan kan. Yang kedua, gambar rupa. Yang ketiga, manusia itu terikat hukum tabur tuai. Tapi burung tidak melakukan hukum tabur tuai itu, dia bilang apa? Manusia tuh, kamu tuh lebih itu semua. Dia nggak malah bunga menuai loh, burung. Kalau kita masih ada hukum tabur tuai, tapi kita dianggap Tuhan apa? Melebihi burung-burung itu. Itu luar biasa nggak? Makanya saudara, jangan seperti burung. Kita harus seperti manusia sebagai manusia yang minta sama dia hubungan dengan Tuhan itu kan. Nah itu, jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kita lihat deh pengambaran Tuhan itu sebagai kasih. Yohanes 3:16 ini ayat emas yang paling didengung-dengungan sama para penginjil, para hamba Tuhan kalau dalam menginjil. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kan boleh hidup yang kekal. Nah itu karena begitu besar sehingga anaknya itu dikasih loh supaya kita hidup kekal. Ya hidup kekal ya, bukan yang nggak kekal. Ada ajaran yang nggak kekal tuh, gawat. Hidup kekal, jadi masuk surga, hidup kekal. Anaknya itu, wah itu apa dia? Itu luar biasa kasihnya pada kita. Makanya Kristenan itu dikenal adalah kasih. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ciri khas agama Kristen itu kasih. Kita harus punya kasih sama orang, harus punya kasih sama pendeta, harus punya kasih sama gereja, harus punya kasih sama tetangga, harus punya kasih sama saudara, apalagi sama orang tua, sama gembala kita. Kita harus punya kasih. Sama tetangga juga ya begini-gini ya, kita harus kasih, sabar atau apa. Itu tunjukkan bahwa kita orang yang kasih, ada kasih. Yaitu yang kedua tentang putra. Putra itulah menjawab adalah perasaan apa? Rasa berharga saudara. Putra itu melambangkan apa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra itu siapa ini? Anak. Yesus. Yesus itu memulihkan apa dalam hidup kita selain dosa? Kalau Bapa kan memberikan rasa kan, perasaan dimiliki. Aku bikin Bapa. Tapi Yesus memulihkan perasaan rasa berharga kita saudara. Rasa berharga yang sudah jatuh dalam dosa, juga kepercayaan kita yang salah. Karena apa? Yesus itu sebagai firman. Ingat kan firman itu menjadi manusia. Firman itu menuntun hidup kita. Nah, Yesus itu juga memulihkan rasa berharga kita. Seringkali kita tuh punya rasa berharga yang salah gitu ya. Rasa berharga di titel. Nggak salah orang punya titel yang tinggi, tapi jangan menetapkan kebahagiaan kita di dalam titel itu. Ada lagi menetapkan rasa berharga itu apa? Uang. Kalau gue punya uang, wah gue berharga nih, gue
punya gengsi gitu ya. Ada lagi meletakkan rasa bahagia terhadap apa? Ego. Wah, ego gue mesti dilayanin begini-gini nih, kayak nggak mau kalah. Jadi itu meletakkan kebahagiaan itu tuh sesuatu yang salah. Tapi wajar aja, kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau sejak ngerti tentang Tuhan Yesus, kita meletakkan rasa bahagia kita di dalam Kristus, kita tuh aman dan tidak bukan apa kata orang ya, tapi apa kata firman. Seringkali rasa bahagia kita ditentukan apa kata orang. Gua kalau naik BMW, gua baru dihargai orang nih. Naik ini dihargai orang. Itu jadi yang tidak kekal, saudara. Tapi kalau saudara meletakkan rasa bahagia saudara sama Tuhan Yesus, emosi saudara tuh aman gitu ya. Saudara nggak cepat tersinggung, nggak sempat kena gampang gesek. Kenapa? Gue tahu kok hidup gue di dalam Tuhan, hidup gue aman kok di dalam Tuhan. Hidup gue tuh, gue benar-benar bahagia kok. Lu mau ngomongin gue jelek kek, mau ngomongin gue apa? Tuhan itu udah menebus gue loh, udah mati buat gue loh. Banyak orang tuh karena pacarnya jahat, sampai ada yang bunuh diri loh, lompat ke lemari gantung diri. Apa? Kebahagiaan itu dihancur sama pacarnya, atau diputus itu gimana? Tapi semua katakan, jangan kita meletak kebahagiaan kita di pacar atau benda atau enggak kekayaan atau apa, tapi di dalam Tuhan Yesus, saudara. Suami istri kalau mau hubungan tetap klop, letakkan kebahagiaan itu bukan pada istri. Istri tetap berharga ya di dalam Tuhan. Istri bahagia di dalam Tuhan, suami bahagia di dalam Tuhan. Jadi dasarnya harus Tuhan Yesus. Sidang jemaat kalau mau nikah, atau saya belum nikah tapi saya nyontek aja nih videonya. Saya ngomong jadi bingung nih karena belum nikah nih. Pokoknya nyontek dari firman aja ya. Karena si Paulus juga jomblo. Paulus itu jomblo. Ya udah saya nyontek firman. Jadi kalau saudara kalau mau nikah atau berhubungan apa atau berjemaat, dasarnya harus Tuhan Yesus. Bukan karena uang. Suami istri kalau dasarnya uang, cerai loh. Kenapa? Dasarnya uang, udah hitung-hitungan. Jangan-jangan mau dapat warisan dari saya nih. Jangan mau warisan bapak gue mau diambil. Banyak orang kawin karena dasarnya ini, cien. Akhirnya apa? Berantakan. Itu apa? Itu di orang Kristen mesti jadi kaget. Ini salah semuanya. Orang nikah itu harus dasarnya apa? Kasih. Harus dasarnya apa? Tuhan Yesus. Kalau kita bangun dasar pernikahan, dasar gereja itu kasih dan Tuhan Yesus, itu langgeng, saudara. Bangun hubungan, dasarnya karena dia orang kaya. Wah, padahal dia orang kaya yang pelit. Ya, jadi kecewa kan? Jadi kecewa karena dasar orang kaya itu pelit. Tapi kalau kita dasar hubungan kita adalah Kristus, karena kasih, maka hubungan kita tuh langgeng, karena dasarnya Tuhan Yesus loh. Karena saya berani tegur yang orang kaya, kenapa? Karena saya beneran mengasihi dia. Bukan karena dia duitnya, karena saya kasih karena dasar kita bukannya uang, karena dasarnya Tuhan Yesus. Saudara kalau datang berjemaat, kalau dasar Tuhan Yesus, hidup saudara itu, jalan hidup saudara itu sukses, saudara. Hidup saudara itu diberkati Tuhan. Kenapa? Dasar itu harus benar, Tuhan Yesus. Makanya implikasi pengenalan Trinitas ini tuh sangat dalam gitu ya. Berbeda dengan pengajaran di luar sana yang tidak mengajarkan Trinitas. Jadinya apa? Pikirannya itu jadi nggak ada tentang rasa berharga Yesus itu. Pokoknya udah di Bapak, udah yang kaku. Bapak yang menolong ini enggak. Jadi kaku tuh, nggak ada pembahasan gitu. Jadi nggak ada jalan buntu gitu kan. Kita lihat rasa berharga itu di mana? Di Yesaya. Kok Yohanes sih? Yesaya. Hebat dengan Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau. Aku memberikan manusia sebagai gajimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Wah, di luar biasa dia kata apa? Engkau berharga di mataku gitu kan. Tuhan tidak nyari penghargaan, tapi karena kita berharga, dia ingin menebus kita, membawa kita. Dia udah punya segala-galanya kok. Karena manusia jatuh dalam dosa, udah hilang kemuliaan Tuhan, butuh ditebus rasa bahagia itu. Diambil kita dari lumpur. Ada suatu ilustrasi bagus sekali ya, saya masih ingat ya, pendeta khotbah ya. Kita itu seperti apa namanya? Kertas ini kertas tadi. Oh, jangan di sini. Kertas. Belakang kamus aja deh. Belakang kamus ya. Buang gitu kan. Kertasnya lecek kan. Bapak pikirin aja nih. Ini saya mau ngemes nih, masalah ini waktu jemaat ini takut diomelin Pak Gembala lagi. Ya, ngemes gitu. Tapi udah lecek kan. Udah dibuang kan. Nggak berharga kan. Terus
diambil gitu sama pemulung, dibuka, diambil sama pemulung. Nah, ibarat hidup kita itu sudah lecek, udah nggak bakal dibuang sama orang, terus diambil sama pemulung itu apa? Menggambarkan Tuhan Yesus. Hidup kita tuh ditebus sama Tuhan, diambil dari lumpur dosa, ditebus jadi anaknya. Itu suatu keberhasilan yang sangat tinggi, saudara. Saudara tidak diterima, saudara tidak menerima dari pengajaran yang bukan Trinitas, saudara. Mana ada yang itu? Kalau ajaran lain apa? Menjadi guru moral. Yesus itu adalah guru moral. Lu mesti moral dan taat terus jadi diterima sama Tuhan. Jadi pengajarannya terbalik. Kita juga harus jadi anak yang penuh moral supaya diterima sama Tuhan. Tapi kalau pengajaran Kristen kebalik, Tuhan terima kita dulu baru kita berbuat baik. Tapi kalau ini mengajarkan Yesus ini adalah guru moral. Oh, gue mesti berbuat baik, nanti gue diterima sama Bapak. Terbalik pengajarannya. Jadi nggak ketemu. Jadi yang benar apa? Yesus adalah juru selamat, saudara. Saudara itu juru selamat. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Diam di antara kita. Bukannya Yesus itu ditempelin logos. Waduh, cilaka. Ada pengajaran Yesus itu ditempelin logos. Artinya apa? Begini, ini Yesus, ini manusia Yesus. Logos kan firman. Jadi ditempelin begini, kayak ini dong, kayak film ini dong, kayak film vampir Cina dong. Gimana sih pengajarannya tuh? Yesus itu loh firman jadi manusia, bukan Yesus dihinggapi logos atau ditempel logos. Jadi begini dong. Coba bayangin aja ada pengajaran. Udah nggak ngerti. Jadi guru mau jadi kayak mirip itu, kayak ahli-ahli etika, kayak Konghucu. Konghucu tuh orang baik loh. Yesus itu bukannya hanya suatu selamat, bukannya guru moral. Kadang mereka itu bilang kan, mengenalani keliru jadi hasilnya keliru. Masa Yesus kayak zombie sih? Yang ada aja tuh, dia bingung ya. Terus yang ketiga, itu bicara tentang Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu suatu pribadi. Roh Kudus bukan suatu konsep, bukan pribadi yang, bukan suatu pelajaran atau suatu di Roh Kudus. Posternya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu betul-betul ada, saudara. Roh Kudus ada di dalam hati saudara, menyertai saudara, dan urapannya itu di sini. Saya akan jelaskan tentang Roh Kudus itu. Roh Kudus itu memulihkan kita, hidup kita apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan berdaya. Nah, lupa. Kan ada 3 kan, menurut psikologi kan. Kejahatan dosa yang pertama, Bapa itu memenuhi kebutuhan rasa dimiliki. Tuhan Yesus rasa apa, Bu, tadi? Bu Maria rasa apa? Tadi baru diomong Tuhan Yesus rasa berharga. Yesus itu memulihkan hubungan dengan rasa berharga. Rasa dimiliki itu gambar tentang hati Bapa. Yang ketiga adalah rasa berdaya guna Roh Kudus. Tidak ada berguna di dalam gereja, saudara. Yang ada adalah tidak mengenal talentanya di mana, tidak mengenal panggilannya di mana, tidak mengenal saya harus gimana di gereja. Itu yang keliru, saudara. Semua orang didoktrin apa? Jadi pendeta, jadi gembala. Lalu yang jadi penginjil siapa dong? Gawat, semua jadi gembala itu